Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tanpa bermaksud menggurui, ya meskipun saya juga seorang guru sih. Pada video kali ini bertema tentang ibadah oke, jalan-jalan juga oke. Maksudnya gimana sih? Gini nih, dalam setiap langkah perjalanan dan piknik misalnya, kita harus meluruskan niat untuk beribadah. Supaya apa? Supaya dapat untung plus-plus dong. Untung karena bisa refresh diri dan untung karena dapat pahala. Tapi kalau urusan pahala dan dosa bukan ranah manusia lagi sih. Cuma kita tetap harus patuh, yaitu dengan tetap beribadah kala sedang jalan-jalan. Saya sebenarnya hanya orang awam yang tidak menempuh studi agama secara spesifik, seperti guru agama ataupun studi di pondok pesantren dan juga studi sejenisnya. Namun, izinkanlah saya untuk berbagi opini tentang hal-hal apa saja yang sebaiknya kita perhatikan agar jalan-jalan kita ini tidak mengganggu ibadah kita. Ini berdasarkan hal-hal yang sering saya alami ya. Jadi, bila ada kesalahan atau ada hal yang mau menambahkan, mari kita sharing dengan komentar yang santun untuk tujuan saling belajar. Waktu berpergian atau jalan-jalan, kita sebagai musafir itu mempunyai keistimewaan dalam beribadah loh. Hal ini tentu dengan catatan pada jarak tertentu dan juga kondisi tertentu. Nah, dari sini kita perlu mempunyai ilmu untuk mendukung ibadah kita selama jalan-jalan. Contohnya saja seperti jamak, qashar, tayamum, bagaimana sholat dalam keadaan duduk ataupun berbaring, kemudian pengetahuan tentang najis, dan bahkan sesimpel mengetahui perbedaan waktu sholat di tempat yang hendak kita kunjungi. Sebagai umat Islam, tentunya hal-hal seperti ini juga perlu dipersiapkan ya. Bukan hanya tentang rencana perjalanan yang berkaitan dengan naik apa, nginep di mana, bawa uang berapa, dan berbagai hal lain yang bersifat duniawi. Beberapa video yang saya tampilkan ini merupakan kegiatan yang telah dilakukan selama beberapa kurun waktu tertentu. Pengalaman yang paling seru memang saat sholat jamaah di kapal, di mana arah kiblatnya bisa berubah-ubah tergantung dari laju kapal saat itu. Ada juga video waktu berkegiatan di alam bebas seperti di hutan dan juga di gunung. Ada juga beberapa cuplikan saat saya mengunjungi masjid terkenal di suatu daerah, karena saya pribadi cukup senang ketika mampir di masjid raya ataupun masjid yang terkenal ketika saya berada di tempat singgah. Saya juga pernah ada pengalaman yang saya rasa tidak akan saya lupakan seumur hidup saya. Semoga teman-teman bisa mengambil hikmahnya. Waktu itu saya sedang pergi sendiri menghadiri sebuah acara di daerah Jawa Tengah. Hingga memang saat itu sudah melebihi waktu zuhur. Kemudian saya memutuskan untuk turun ke arah motor saya, mengambil perlengkapan ibadah. Lalu tidak lama kemudian saya melihat beberapa orang lari, kemudian mengatakan lari. Dan saya melihat ada air datang, kemudian menerjang kursi, meja, dan juga tenda, serta hampir mendekati beberapa motor. Sebenarnya motor saya saat itu berada di bagian paling bawah, sehingga besar kemungkinan untuk terseret arus dan juga hanyut. Namun karena saya berada di sekitar lokasi motor saya, sehingga saya masih mempunyai waktu untuk menyelamatkan motor dan dengan itu tidak ada kerusakan yang berarti. Andai saat itu saya tidak tergerak untuk sholat, maka kemungkinan besar saya masih berada di atas di tempat acara itu berlangsung. Dari hal tersebut saya menyadari bahwa hal ini merupakan campur tangan dari Allah. Maka benar ya dengan kata-kata bahwa hanya dengan sholatlah yang bisa menyelamatkan kita semua.
Ingat ya untuk selalu menjaga sholat kita masing-masing. Karena amalan pertama kali yang dihisap adalah sholat kita. Jadi meskipun kamu hobi jalan-jalan, juga harus selalu menyertakan niat ibadah di dalamnya. Terima kasih buat kamu yang sudah menonton sampai di sini. Semoga bermanfaat dan juga berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.